Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, keluarga GPDI El Sadai Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali belajar bersama-sama yang pada saat ini terdapat di dalam suratan 2 Tesalonika pasalnya yang ke-1 di ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Puji nama Tuhan. Di dalam suratan 2 Tesalonika pasal yang pertama, di ayat yang ke-11 ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yang bagaimana mereka mengalami tantangan dan penderitaan karena iman mereka. Namun di ayat yang ke-11 ini Rasul Paulus dengan berisi doa-doanya agar setiap jemaat dapat dikuatkan dan hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Rasul Paulus ingin jemaat untuk dapat hidup dengan cara yang layak di hadapan Tuhan dan bertumbuh untuk kebaikan dalam memperkuat iman mereka. Dengan ini Bapak Ibu Saudara menjadi perenungan juga bagi setiap kehidupan kita, bagaimana kita harus hidup layak di hadapan Tuhan, bertindak di dalam setiap kebaikan yang Tuhan berikan dan mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam setiap pekerjaan iman kita. Saya akan membagikan beberapa poin atau makna interpretasi di dalam ayat ini, bagaimana Rasul Paulus menuliskan suratan ini kepada jemaat di Tesalonika dan juga kepada kita semua pada saat ini yang mendengarkan Renungan 79. Yang pertama adalah hidup yang sesuai dalam panggilan Tuhan. Rasul Paulus berdoa agar setiap jemaat dapat dianggap layak bagi panggilan Tuhan. Dan panggilan ini berarti hidup yang mencerminkan kasih, kesucian, dan juga keteladanan Kristus di tengah dunia ini. Hidup yang layak bukan berarti tanpa celah Bapak Ibu. Namun kita harus berusaha untuk dapat sesuai dengan standarnya Tuhan di dalam kasih, iman, dan juga pelayanan. Dan di dalam hal ini menjadi perenungan bagi setiap kehidupan kita, bagaimana panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu berbeda satu sama lain. Kita memiliki panggilan masing-masing yang berbeda antara yang lain. Dan juga bagaimana kita sebagai keluarga GPDI El Sadai Magelang dapat mencerminkan kasih Kristus kepada siapa? Kepada keluarga, kepada teman, atau mungkin kepada rekan kerja, rekan pelayanan. Mungkin dengan melalui kesabaran, melalui pengampunan, atau tindakan kasih, simpati, empati yang kita berikan bagi orang-orang yang kita kasihi. Lalu yang kedua adalah berbuat baik itu sebagai tanda iman yang hidup. Rasul Paulus berdoa agar kehendak jemaat untuk dapat berbuat baik itu dapat disempurnakan oleh Tuhan. Perbuatan baik itu adalah merupakan bukti iman kita kepada Tuhan, bahwa kita benar-benar percaya, benar-benar sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Banyak sekali tanda kasih yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita, sehingga dari situlah iman kita, kepercayaan kita mulai bekerja kepada Tuhan. Dan ini bukan sekedar melakukan kebaikan, tetapi menunjukkan iman, bagaimana iman kita tidak hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama kita. Kalau kita melihat dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana perbuatan baik kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi sebagai bukti nyata bahwa iman kita itu memiliki iman yang besar.
Tindakan sederhana yang dapat kita lakukan seperti mungkin membantu, menolong bagi setiap orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, dan membantu, mendukung mereka jika mereka dalam keadaan sedang susah. Ini dapat menjadi kesaksian bagi setiap kehidupan kita, bagaimana kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, terus nyatakan setiap iman kita kepada Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Jangan ada perbuatan dengan motivasi lain. Jangan ada perbuatan kita dengan menginginkan imbalan dari orang lain. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi setiap kehidupan kita. Maka setiap kita yang dikaruniakan iman, kita juga harus dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita, menolong orang-orang di sekitar kita dengan penuh belas kasih, dengan penuh pengampunan, dengan penuh rasa bahwa kita memiliki kasih daripada Tuhan seperti Tuhan telah mengasihi kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah mengandalkan kuasa Tuhan di dalam setiap pekerjaan iman kita. Paulus memahami bahwa kekuatan manusia itu tidak cukup dalam menyelesaikan setiap pekerjaan kita, pekerjaan rohani kita, pekerjaan iman kita. Rasul Paulus berdoa agar Tuhan dapat menyempurnakan setiap pekerjaan iman kita sebagai anak-anaknya, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena kita perlu mengandalkan Tuhan, terutama ketika kita sedang menghadapi keadaan-keadaan sulit atau mungkin tantangan yang ada di depan kita. Mari kita terus meminta pertolongan Tuhan, meminta pengharapan kepada Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara berdoa. Dengan cara kita berdoa, kita dapat meminta segala kekuatan dari Tuhan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, apakah itu di dalam pelayanan gereja atau mungkin dalam kegiatan sehari-hari, aktivitas pekerjaan sehari-hari. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka dialah yang akan memperlengkapi setiap kehidupan kita, yang akan memampukan setiap kehidupan kita, menolong setiap kehidupan kita untuk dapat melakukan setiap pekerjaan dengan sangat baik. Andalkan selalu Bapak Ibu Saudara, selalu yakin dengan iman kita, dengan kepercayaan kita bahwa Tuhanlah yang selalu menolong setiap kehidupan kita. Dengan kehidupan kita yang layak di hadapan Tuhan, dengan iman kita yang besar di hadapan Tuhan, maka Tuhan dapat menolong setiap kehidupan kita, maka Tuhan dapat terus menyertai setiap kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, dengan interpretasi yang telah kita pelajari bersama-sama, ada beberapa hal, ada beberapa aplikasi yang dapat kita lakukan untuk kita dapat meneladani sifat-sifat Kristus bagi setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah menjalani panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan sehari-hari. Mungkin setiap hari kita bertanya-tanya di dalam setiap kehidupan kita, apakah hidup kita sudah mencerminkan kasih dan kehendak Tuhan? Mari kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, baik itu di rumah, di pekerjaan, atau mungkin komunitas-komunitas yang kita ikuti. Di dalam keseharian kita, jadikan setiap kebaikan kita, kepedulian kita terhadap sesama kita sebagai prioritas kita, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita dapat bersikap sabar, mendukung teman-teman, mendukung orang-orang lain di sekitar kita yang memerlukan pertolongan, yang memerlukan dukungan dalam masa-masa sulit. Lalu yang kedua adalah berbuat baik tanpa mengharapkan balasan atau tanpa mengharapkan imbalan. Jadikan setiap perbuatan baik kita sebagai gaya hidup kita, baik di dalam bentuk perhatian, dukungan, atau mungkin bantuan kepada orang lain. Mungkin kita dapat membantu mereka dengan menawarkan bantuan kepada orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan, atau kita dapat menghiburkan hati mereka dengan kata-kata kita, dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan untuk dapat terus memotivasi mereka, untuk dapat terus menginspirasi mereka bagaimana ada satu harapan yang pasti, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus.
Lalu yang ketiga adalah mengandalkan Tuhan dalam setiap tantangan iman. Di dalam menjalankan pekerjaan iman mungkin kita menghadapi kendala atau kesulitan. Ingatlah selalu bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, yang dapat kita bersandar kepada Dia. Kita harus terus meminta agar Dia dapat memampukan dan menyempurnakan segala usaha kita sehingga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Sebelum kita melayani atau menjalankan tugas yang berat, mungkin kita dapat berdoa kepada Tuhan agar dapat memampukan setiap kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Terus libatkan Bapak Ibu Saudara Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena hanya Tuhanlah yang dapat menolong kehidupan kita dan memampukan setiap apapun yang kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah mendoakan orang lain agar kita dapat kuat di dalam iman. Seperti Rasul Paulus yang mendoakan jemaat-jemaatnya dan di dalam pasal ini bagaimana Rasul Paulus mendoakan jemaat di Tesalonika. Disinilah kita dapat melakukan tindakan kasih dengan memperkuat tubuh Kristus dan membantu kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Selalu rutin mendoakan keluarga, teman atau mungkin bahkan anggota jemaat yang mungkin sedang mengalami tantangan atau iman mereka sedang mengalami kegoyahan. Jadi terus Bapak Ibu Saudara lakukan secara rutin untuk kita dapat berdoa kepada Tuhan untuk dapat menguatkan setiap kehidupan kita dan juga menguatkan bagi orang-orang di sekitar kita. Dan sebelum kita akan mengakhiri renungan 79 pada saat ini, saya ingin mendorong Bapak Ibu Saudara untuk kita dapat terus berdoa, dapat terus meminta pertolongan kepada Tuhan bahwa kehidupan kita dapat layak di hadapan Tuhan. Bagaimana kita harus terus dapat berbuat baik, bekerja di dalam iman yang kuat. Sebagai orang yang percaya, kita juga dipanggil untuk menjalani hidup yang layak, melakukan setiap kebaikan sebagai bukti iman kita kepada Tuhan dan selalu bergantung kepada kekuatan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Puji nama Tuhan. Amin untuk renungan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkan renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin didoakan untuk doa-doa pokok tertentu atau mungkin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri dengan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas renungan kebenaran firman-Mu yang telah mengajarkan kami bagaimana kami harus hidup layak di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami dapat terus memiliki iman yang besar, untuk kami dapat mengasihi orang-orang di sekitar kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terus Roh Kudus yang memampukan setiap kehidupan kami. Roh Kudus yang terus menolong setiap kehidupan kami, agar setiap iman kami terus diperteguh oleh kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh Engkau keluarga GPDI El Shaddai Magelang berada dalam Kristus Yesus yang membenarkan, menguduskan dan menebus. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, mengucap syukur kepadamu, menyerahkan setiap kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.